Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Kamil, mahasiswa semester 6 Universitas UHAMKA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pemrograman jaringan web tentang Open System Interconnection 7 Layer Model. Yang pertama ada pengertian OSI. Model OSI, Open System Interconnection, diciptakan oleh International Organization for Standardization (ISO) yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Dahulu, komunikasi data yang melibatkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda-beda. Masing-masing vendor menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda, sehingga ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai model OSI yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda. Selanjutnya, ini merupakan the 7 layers OSI. Di layer 7 terdapat application layer. Di layer 6 terdapat presentation layer. Layer 5 terdapat session layer. Layer 4 terdapat transport layer. Layer 3 terdapat network layer. Layer 2 terdapat data link layer, dan terakhir physical layer di layer pertama. Description. Saya akan menjelaskan lapisan OSI atas ke bawah dari lapisan aplikasi yang secara langsung melayani pengguna akhir hingga ke lapisan fisik. Application layer. Layer aplikasi digunakan oleh perangkat lunak pengguna akhir seperti browser web dan klien email. Ini menyediakan protokol yang memungkinkan perangkat lunak untuk mengirim dan menerima informasi dan menyajikan data yang berarti bagi pengguna. Beberapa contoh protokol lapisan aplikasi adalah Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, File Transfer Protocol atau FTP, Post Office Protocol atau POP, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, dan Domain Name System atau DNS. Selanjutnya ada Presentation Layer. Lapisan presentasi menyiapkan data untuk lapisan aplikasi. Ini menentukan bagaimana dua perangkat harus menyandikan, mengenkripsi, dan memanfaatkan data sehingga diterima dengan benar di ujung yang lain. Lapisan presentasi mengambil data apa yang dikirimkan oleh lapisan aplikasi dan menyiapkannya untuk transmisi melalui lapisan sesi. Berikutnya ada Session Layer. Lapisan sesi atau Session Layer membuat saluran komunikasi yang disebut sesi antar perangkat. Ini bertanggung jawab untuk membuka sesi, memastikannya tetap terbuka dan berfungsi saat data sedang ditransfer, dan menutupnya saat komunikasi berakhir. Lapisan sesi juga dapat mengatur pos pemeriksaan selama transfer data jika sesi terganggu. Perangkat dapat melanjutkan transfer data dari pos pemeriksaan terakhir. Selanjutnya ada Transport Layer. Lapisan transport mengambil data yang ditransfer di lapisan sesi dan memecahnya menjadi segmen di ujung transmisi. Ini bertanggung jawab untuk memasang kembali segmen pada sisi penerima, mengubahnya kembali menjadi data yang dapat digunakan oleh lapisan sesi. Lapisan transport melakukan kontrol aliran, mengirimkan data pada kecepatan yang sesuai dengan kecepatan koneksi perangkat penerima, dan kontrol kesalahan. Memeriksa apakah data diterima secara tidak benar dan jika tidak memintanya lagi. Berikutnya ada Network Layer. Lapisan jaringan memiliki dua fungsi utama. Salah satunya adalah memecah segmen menjadi paket jaringan dan memasang kembali paket di ujung penerima. Yang lainnya adalah merutekan paket dengan menemukan jalur terbaik melintasi jaringan fisik. Lapisan jaringan menggunakan alamat jaringan, biasanya alamat protokol internet, untuk merutekan paket ke node tujuan. Selanjutnya ada Data Link Layer.
Lapisan tautan data menetapkan dan mengakhiri koneksi antara dua node yang terhubung secara fisik di jaringan. Itu memecah paket menjadi bingkai dan mengirimkannya dari sumber ke tujuan. Lapisan ini terdiri dari dua bagian. Pertama, Logical Link Control atau LLC yang mengidentifikasi protokol jaringan, melakukan pemeriksaan kesalahan dan menyinkronkan bingkai dan media access control MIC yang menggunakan alamat MIC untuk menghubungkan perangkat dan menentukan izin untuk mengirim dan menerima data. Dan yang terakhir ada physical layer. Lapisan fisik bertanggung jawab atas kabel fisik atau koneksi interkabel antar node jaringan. Ini mendefinisikan konektor, kabel listrik atau teknologi interkabel yang menghubungkan perangkat dan bertanggung jawab untuk transmisi data mentah yang hanya merupakan rangkaian 0 dan 1 sambil menjaga kontrol laju bit. Selanjutnya, cara kerja model OSI. Pertama, informasi berawal dari layer application. Informasi kemudian melewati layer presentation dan layer session. Pada tahap ini biasanya belum dilakukan transformasi data. Informasi yang melalui ketiga layer ini disebut PDU atau Protocol Data Unit atau data saja. Setelah sampai di layer transport, data akan mengalami transformasi ke bentuk yang lain disebut segmen. Segmen mengalir ke layer network dan kemudian diubah menjadi paket. Paket mengalir ke layer data link dan kemudian diubah menjadi frame. Terakhir, frame mengalir ke layer fisikal dan kemudian diubah menjadi bits atau bit-bit. Pada layer ini, bit-bit diubah menjadi besaran fisik seperti arus listrik, gelombang, elektromagnetik. Untuk lebih jelasnya, ini merupakan video pembahasan yang bersumber dari YouTube tentang mengenai cara kerja OSI layer. OSI adalah standar komunikasi yang ada di dalam jaringan komputer itu sendiri. Oleh karena itu, semua alat komunikasi saling berkomunikasi melalui jaringan. OSI dibuat ISO tahun 1977 di Eropa. Layer ketujuh disebut dengan application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Contohnya adalah saat kita membuka Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Office 365, Outlook Express, Skype, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Layer nomor 6 disebut dengan presentation layer. Layer ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Contohnya adalah saat kita membuka sebuah website Shopno misalnya, maka presentation layer ini akan mengkonversi web Shopno menjadi bilangan. Setelah dikonversi menjadi bilangan biner, layer presentation akan menginskripsi data tersebut agar terjaga kerahasiaannya. Layer nomor 5 adalah session layer. Session layer ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat dan dipelihara atau dihancurkan. Contohnya adalah saat kita masuk ke websitenya internet banking, saat tidak melakukan aktivitas apa-apa, maka akun kita akan dikeluarkan. Layer nomor 4 adalah transport layer. Transport layer ini berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang telah diterima.
Contoh protokol yang menggunakan layer transport ini adalah TCP dan UDP. Contoh penerapan dari layer ini adalah saat kita mengirimkan email dan ternyata jaringan kita putus, maka kita disuruh mengirim ulang email tersebut. Layer yang nomor 3 adalah network layer. Network layer ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet walking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Kemudian mencarikan rute mana yang terbaik atau yang tercepat agar paket data sampai ke tujuan. Contoh protokol yang bekerja pada layer ini adalah protokol IP, ARP, dan ICMP. Layer nomor 2 disebut dengan data link layer. Data link layer ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Contoh penerapan dari data link layer ini adalah Media Access Control atau MAC dan Logical Link Control atau LLC. Alat yang bekerja pada layer ini contohnya adalah bridge dan switch. Layer nomor 1 adalah physical layer. Physical layer ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Contoh penerapan dari physical layer ini adalah saat kita mengirimkan data menggunakan media kabel fiber optik maupun kabel RJ45. Contoh alat yang bekerja pada physical layer ini adalah LAN card. Model referensi OSI ini sangat bermanfaat sekali karena sebelum ditemukannya OSI, komputer IBM dan komputer Apple tidak akan bisa berkomunikasi. Ya, sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.